intestinal ya, usus halus, usus besar pada hewan besar. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan, barangkali sudah mempelajari topik yang ada di Hebat Aula, Hebat e-learning. Mungkin. Jadi kita bisa lebih diskusi saja. Atau ada yang terpaksa saya coba sampaikan. Ya. Saya akan coba share. Ya, kita bahas penyakit-penyakit di sistem pencernaan khususnya intestinal ya, small intestine and large intestine pada hewan besar. Sebagaimana Anda tahu kemarin, usus besar, usus halus, usus besar pada hewan besar itu fungsinya agak berbeda, terutama pada kuda. Ya, terutama pada kuda. Sistem pencernaan pada usus besar kuda ini berbeda dengan fungsi usus besar pada hewan lain, termasuk monogastrik, ya, termasuk manusia. Umumnya fungsi kolon utama pada selain kuda tadi itu adalah menyerap air. Massa feses yang ada di usus besar itu akan diserap airnya, sehingga apapun yang menjadi masalah nanti ya terkait dengan lamanya waktu massa feses itu berada di kolon, itu akan menyebabkan airnya, kadar air fesesnya itu akan diserap terus oleh kolon. Nah, kemampuan serapnya itu kira-kira hampir 90% sebetulnya, hampir 90% ya. Termasuk pada hewan kecil sama, pada manusia pun sama. Nah, ini harus menjadi perhatian. Nah, saya sampaikan terkait dengan itu ya. Kita akan bahas tentang usus halus dan usus besar ya. Pencernaan itu terjadi di usus halus. Pencernaan yang sangat detail gitu ya, sangat detail itu terjadi di usus halus. Ya. Di usus halus itu ada pencernaan secara enzimatis, sehingga bahan pakan yang ada di usus halus, di lumen itu akan dicerna menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Ya. Saya terpental di satu sisi. Nah, kelihatan sebentar. Jadi saya lanjutkan saja, mudah-mudahan terdengar. Ya. Suara saya terdengar masih? Terdengar, dokter. Halo, terdengar. Oke, saya lanjutkan. Kembali lagi ke sini. Jadi pencernaan utamanya itu terjadi di usus halus. Yang lain-lain itu membantu untuk membuat massa atau partikel dari nutrisi tadi itu kecil. Tetapi pencernaan yang sebenarnya itu terjadi di usus halus. Ya. Di situ terjadi pencernaan yang sangat detail gitu, sehingga unsur nutrisi itu menjadi bagian yang paling kecil dari unsur nutrisi itu sendiri. Ya, kalau karbohidrat itu akan menjadi disakarida, monosakarida, kemudian yang asam lemak menjadi yang lemak menjadi asam lemak, yang protein menjadi asam amino. Tapi pada ruminansia tadi itu sebagian itu sudah dicerna oleh mikroba, ya. Sehingga lebih kepada unsur-unsur hasil produk fermentasi rumen tadi itu. Yang itu nanti juga dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan energi dan lain-lain. Yang di TCA cycle nanti dipelajari di biokimianya. Ya. Kemudian yang selain itu, jadi ada unsur-unsur gula, karbohidrat yang lain yang mungkin tidak tercerna dan ada di dalam usus, termasuk pada kuda monogastrik yang lain, itu akan dicerna menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Tanpa itu, ya, tanpa kemampuan itu, ada gangguan pencernaan terkait itu disebut sebagai terjadi maldigesti. Ya, bukan indigesti, tapi maldigesti. Dia tidak bisa mencerna. Ya. Nah, itu terjadi masalah nanti. Maldigesti pasti akan diikuti oleh malabsorpsi. Karena unsur nutrisi itu hanya bisa pindah dari lumen usus ke pembuluh darah di sekitar usus dan dikirim secara menyeluruh, secara distribusi secara general ya. Itu hanya materi-materi yang bisa pindah melalui epitel usus, dan itu
butuh pencernaan yang sangat detail. Tanpa itu maka terjadi kondisi yang disebut sebagai maldigesti, dan akibat dari itu maka terjadi malabsorpsi. Nah, ini prinsip. Nah, terkait dengan fungsi-fungsi itu, ya di sana ada proses digesti, ada penyerapan, absorpsi. Nah, gejala yang timbul utama pada usus tadi itu, ya terutama di usus halus, ya, atau seluruh usus sebenarnya gejala yang timbul terkait dengan patologi intestinal itu adalah diare. Sehingga kalau Anda menemukan diare, ya, gejala diare pada hewan, baik itu hewan besar, hewan kecil sama saja. Diare itu masalah pada manusia juga demikian sama. Manifestasi kliniknya itu, karakteristik manifestasi kliniknya adalah diare. Tetapi nanti Anda harus bedakan diarenya tadi itu, ya. Apakah dia berasal dari usus halus, karena fungsinya berbeda dengan usus besar tadi, ya. Sangat berbeda. Di usus besar tidak ada lagi pencernaan. Di usus besar tidak ada lagi proses pencernaan, kecuali kuda yang serat tadi itu dari sana. Jadi selain itu tidak ada. Jadi hanya pembentukan feses dan pengambilan air saja, ya, di kolon di usus besar. Ya. Nah, berbeda dengan kuda sedikit karena dia ada modifikasi sehingga di sana ada pencernaan mikroba, ya, seperti rumen sehingga menghasilkan volatile acid, volatile fatty acid, dan itu akan diabsorpsi oleh dinding dari kolon, ya, di situ. Nah, itu berbeda. Nah, kemudian yang paling penting dari itu, kapan kamu menyatakan bahwa dia itu diare? Nah, gitu ya. Masalahnya, kapan kamu menyatakan bahwa si A, si B, pasien kita itu dia betul ini diare? Nah, sehingga baru nanti tahapan selanjutnya. Nah, dikatakan diare, itu ada dua persyaratan sebetulnya. Cukup dengan dua persyaratan. Bahwa frekuensi defekasinya ada peningkatan, ada abnormalitas, peningkatan biasanya. Ya, dengan beberapa ciri tertentu nanti Anda bisa bedakan antara usus halus dan usus besar. Kemudian ciri yang lain itu adalah likuiditasnya, konsistensinya. Nah, kandungan airnya lebih banyak sehingga dia konsistensinya lebih liquid, lebih cair gitu ya. Nah, ini dua kategori itu sudah bisa Anda katakan bahwa si hewan tadi itu mengalami diare. Jadi ada perubahan atau abnormalitas pada frekuensi defekasinya, ada perubahan pada konsistensi fesesnya. Soal yang lain-lain yang mengikuti nanti itu menjadi ciri bagian dari di mana diare tadi itu berasal, apakah dari usus halus atau dari usus besar, ya. Jadi Anda bisa lihat ini bedanya. Jadi di usus besar misalkan, di sana ada sesuatu yang khas yang tidak ada di usus halus, misalnya sel goblet. Ya. Sel goblet itu berfungsi untuk menghasilkan lendir, ya, mukus. Sehingga kalau terjadi ada menemukan diare disertai adanya mukus, sudah bisa dipastikan bahwa itu berasal dari usus besar. Ya. Usus halus tidak ada. Bentuk apapun, diare model apapun, karena sebab apapun, usus halus tidak pernah disertai adanya mukus, diarenya. Ya. Dan biasanya karena prosesnya tadi itu fungsinya, maka usus halus itu biasanya akan disertai diare yang sangat cair, watery, sangat cair, sampai sama sekali tidak berbentuk. Kalau diare usus besar masih ada bentuknya, walaupun itu lebih lembek. Ya, kalau diare usus halus hampir tidak berbentuk, bahkan sangat cair seperti air. Mungkin ada beberapa slide tadi nanti Anda bisa lihat seperti dia kencing sepertinya, ya, keluar memancar begitu tanpa tenesmus. Jadi perhatikan, hampir tidak pernah ada diare usus halus itu disertai merjan atau tenesmus. Tenesmus itu menjadi ciri khas kalau dia mengalami radangan pada di usus besar dan anus dan rektum, anorektal. Ya. Nah, ini perhatikan. Jadi itu pentingnya Anda mencermati tanda-tanda klinis diarenya, tidak sama. Jadi nanti sumbernya dari mana tidak sama. Nah, itu menjadi penting supaya Anda bisa melacak apakah ini bermula dari usus halus atau dari usus besar. Karena sebab-sebab penyakit lebih dalam dari itu tidak sama. Ya, walaupun ada beberapa helmin misalkan begitu, umumnya ada di usus halus. Beberapa helmin jarang, tapi ada juga di usus besar. Dan lain-lain nanti ada banyak sebab, termasuk adanya keradangan karena bakteri, apa itu tidak sama antara usus halus sumber penyebabnya dengan yang usus besar. Ini Anda mudah untuk memilah-milah. Setidaknya Anda akan tahu keradangan itu di mana. Kalau di usus halus, ya bisa kita katakan namanya enteritis. Kalau di usus besar namanya apa? Keradangan di usus besar. Ada yang tahu? Halo? Kolitis.
Kolitis. Nah, kalau keradangan di rektum, namanya apa? Keradangan di rektum. Nanti akan kita bahas itu. Mungkin Anda sudah baca, berarti belum baca. Keradangan di rektum. Ada yang tahu? Proktitis, dokter. Proktitis. Jadi keradangan di kulit apa namanya? Mungkin tahu. Umum ini. Dermatitis. Nah, di mulut apa? Kemarin kita bahas. Keradangan di rongga mulut. Nah, itu dipelajari ya. Jadi artinya istilah-istilah medis itu coba dipelajari, penting ini. Jadi akhiran itis itu menandakan namanya radang. Itis itu radang. Radang pada organ yang di depannya katanya. Jadi ada di dermis yang dikatakan sebagai dermatitis, di apa namanya enteral ya enteritis gitu ya. Ya di kolon kolitis, sehingga tinggal nambah itis saja, tapi tidak semuanya semudah itu tadi itu. Contohnya rektum, jadi bukan rektitis tapi proktitis. Nah, kira-kira itu. Jadi itu pentingnya Anda coba mulai cari sendiri istilah-istilah medik ya, medical terminologi atau nanti veterinary terminologi itu penting. Manakala Anda sudah masuk pada lingkup klinik itu selalu akan kita gunakan istilah-istilah itu. Sehingga itu akan lebih pas untuk Anda pahami nanti di situ. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini patofisiologinya. Kenapa dia bisa terjadi diare? Jadi fungsi usus itu kalau melihat secara histologi, anatomi yang mikroanatomi ya, itu tersusun atas bentukan yang seperti itu. Salah satu fili saja strukturnya. Itu nanti akan berderet banyak ya. Ada yang dikatakan sebagai kripta. Nah, kripta itu seperti lembah, kalau daratan itu seperti apa jurang gitu ya, seperti jurang. Di situ itu fungsi kripta itu salah satunya adalah dia menghasilkan atau melepaskan sesuatu ke dalam lumen usus, termasuk enzim pencernaan ya, termasuk hormon-hormon pencernaan itu akan dilepaskan ke lumen usus untuk berfungsi untuk mencerna lebih halus lagi, lebih teliti lagi, lebih detail lagi, sehingga unsur nutrisi itu akan tercerna menjadi satu bagian yang paling kecil dari unsur nutrisi itu, yang baru bisa diabsorpsi. Nah, fungsi fili itu adalah fungsinya mengabsorpsi, menyerap massa atau hasil proses pencernaan tadi itu, sehingga kalau dia tidak terdigesti tidak bisa diserap. Ya, pada manusia pun demikian sama. Jadi butuh digesti yang sangat detail, sangat teliti sampai kepada unsur nutrisi yang paling kecil tadi itu baru bisa berpindah tempat dari lumen usus ke dalam pembuluh darah. Nah, prosesnya itu. Fungsi lain sebetulnya nanti kripta itu adalah stem cell dari epitel usus, ya. Induk dari sel-sel nanti dalam proses regenerasi di epitel usus. Anda bisa bayangkan nanti seperti eskalator itu ya, perpindahan developmental of epiteliogenesis di usus ya, seperti dari mulai yang dia awal itu ada di kripta terus naik sampai ke puncak dari fili, kemudian dia lepas ya. Jadi kira-kira Anda bisa bayangkan seperti eskalator itu. Nah, kalau ada penyakit-penyakit yang menyerang pada kripta, ini akan membuat kerusakan yang masif. Ya, seperti Anda bayangkan seperti tanaman itu kalau akarnya dirusak, bagian atas pohon, dahan segala macam tidak kelihatan rusak, tapi begitu akarnya dirusak maka seluruh bagian tanaman tadi terlepas. Ini juga akan demikian sama. Ya. Jadi pada fili itu juga akan terjadi seperti itu. Kalau kripta yang rusak dasar tidak rusak, maka semua bagian fili itu akan terlepas. Akibat dari itu di bawah mukosa, di submukosa itu ada pembuluh darah. Akhirnya terbuka juga, sehingga ada darah keluar. Nah, fungsi-fungsinya tidak ada yang berjalan. Ya. Jadi darahnya keluar, fungsi dia mencerna ada problem, kemudian mengabsorpsinya pun ada masalah, sehingga akan timbul menjadi satu kondisi patologik yang disertai oleh adanya darah dengan beberapa kompleksitas tadi itu. Adanya darah, kalau semua permukaan usus halusnya tadi itu rusak, maka tidak ada yang mencerna. Darah akan keluar segar gitu ya. Itu terjadi pada anjing kucing seperti itu. Satu penyakit yang merusak seluruh epitel usus halus tadi itu, tidak ada satupun yang bisa mendigest ya, karena kriptanya rusak semua, maka darah keluar. Ya, ini berbeda sedikit dengan hematosesia yang dikatakan tadi itu.
Hematosesia itu hanya ada darah pada kolon. Jadi masa feses sudah terbentuk, ada luka-luka di bagian permukaan usus besar, nah darahnya keluar, dia akan hanya memberi bercak saja ya di permukaan dari masa feses yang sudah ada. Sehingga kalau dia keluar pun ini hanya bercak darah saja. Tapi beda dengan melena atau darah yang dari kerusakan masif di epitel usus halus tadi itu, yang kemudian dikatakan sebagai enteritis hemoragik. Ya, ini beda dengan hematosesia. Beda juga dengan melena. Kalau melena itu terjadi sebagian kerusakan epitel darah ada, tapi sebagian permukaan epitel yang lain masih bagus, ya dia masih tercerna menjadi hitam, ya teroksidasi darah tadi itu menjadi hitam. Nah, itu darahnya melena. Artinya memang tidak berasal dari usus halus. Dari usus besar, tapi dari usus halus. Ya. Nah, ini bedanya, ini proses pencernaan. Nah, akibat dari itu, kemudian ada banyak mekanisme yang timbul. Contoh saja, misalkan yang sering pada anak-anak atau pedet, gitu. Mereka terutama pedet perah, ya, karena begitu dilahirkan beberapa hari setelah dia minum kolostrum, maka dia harus dipisahkan dari induknya. Induknya sudah mengeluarkan susu yang tidak lagi kolostrum, ya biasa. Nah, ini akan dijual maksudnya, sehingga anak tidak boleh atau dikalai supaya tidak minum susunya karena susunya akan dijual. Nah, kemudian mereka diganti oleh susu pengganti, ya calf milk replacer CMR gitu ya. Nah, kualitas dari CMR tadi itu menentukan kalau dia kandungan gulanya banyak, ya, dan gula yang banyak tadi itu bersifat hiperosmotik. Akibat dari itu maka cairan akan diserap di dalam gula yang tinggi di dalam lumen tadi. Akibat dari itu kandungan airnya banyak, kemudian dia diare. Tapi diarenya karena ada masa-masa yang hiperosmotik di dalam usus. Yang lain nanti. Kalau terjadi kerusakan di epitel misalkan, ya. Jadi penyakit-penyakit paratipi misalkan itu akan merusak epitel usus, ya. Akibat kerusakan epitel terutama di bagian fili, fungsi fili itu akan mengabsorpsi, maka dia akan lebih banyak, nggak imbang antara yang disekresikan dengan yang diabsorpsi, nggak imbang, sehingga terjadi diare, sekretorik diare, ya, dikatakan sebagai itu sebabnya kemudian timbul macam-macam mekanisme diare karena beberapa hal tadi itu. Ya. Nah, ini bisa Anda pelajari nanti. Penjelasan lebih dalam di slide berikutnya seperti yang saya ceritakan tadi itu kaitan dengan munculnya osmotic diare, kemudian hipersekresi. Motility juga demikian sama, misalkan pada serangan cacing misalkan, cacing atau adanya benda asing di permukaan di lumen di permukaan epitel usus tadi itu akan merangsang menyebabkan kemudian meningkatnya motilitas ya atau peristaltik tadi itu, motilitas yang terutama di otot polos yang longitudinal yang memanjang, ya kemudian bisa berkontraksi memendek sehingga ini terjadi waktu yang diperlukan transit time untuk bisa diperlukan cukup untuk diabsorpsi ini menjadi lebih pendek. Akibat dari itu belum banyak yang diserap, yang diabsorpsi. Akibat dari itu kemudian kandungan air yang banyak di lumen pun akan ikut keluar karena sudah di posisi yang di belakang. Ya karena dengan peristaltik kontraksi tadi itu akan menyebabkan usus lebih pendek, ya, sehingga lebih cepat keluar. Artinya juga lebih memperpendek waktu penyerapan. Ya. Nah ini yang terjadi pada serangan-serangan parasit terutama helmin tadi itu akan menyebabkan hal-hal yang demikian. Jadi ini banyak mekanisme yang harus Anda pelajari. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini paratipi yang saya katakan tadi itu, paratipi itu merusak epitel fili terutama. Hampir semua filinya dirusak sehingga dia tidak bisa menserap sama sekali. Jadi dia merasa lapar. Ya tidak ada tanda-tanda yang agak khas gitu karena tapi dia makan terus tapi ya diare terus seperti itu. Diarenya seperti kencing kalau Anda perhatikan ya air yang memancar tanpa dia merejan ya dan ada perejanan. Makin lama ya makin kurus karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam darah, sari nutrisi yang diabsorpsi tadi itu tidak ada yang masuk ke dalam darah karena filinya rusak semua. Ya. Nah, ini paratipi. Nah, ini harus Anda waspadai karena ini penyakit yang eksotik, ya. Penyakit yang tidak pernah ada di Indonesia, tapi beberapa disinyalir sudah mulai masuk. Ya dari kajian epidemiologi BPVET ya Balai Besar Veteriner itu sudah di beberapa tempat Indonesia itu ditemukan itu ya paratipi. Nah, masalahnya apa?
Penyebabnya adalah Mycobacterium dan itu Anda tahu dia tinggal di dalam sel. Sama sulitnya itu untuk menangani itu dengan Mycobacterium tuberculosis atau TBC. Jadi itu sangat menyulitkan dalam proses penanganan atau terapi tindakan-tindakan itu. Ya. Nah ini harus Anda pahami sehingga beberapa tindakan khusus nanti kalau Anda menemukan kondisi yang semacam itu harus dilakukan dengan cermat. Gitu ya. Kalau tidak nanti feses dan yang lain-lain tadi itu menjadi sumber penularan dan itu akan sulit untuk diberantas. Ya, ini sudah mulai ditemukan. Ya sebabnya karena importasi sebetulnya, karena dulunya tidak ada. Ya. Termasuk LSD nih, jadi yang baru kan kemarin LSD itu. Perhatikan. Oke, saya lanjutkan. Jadi terapinya karena dia kehilangan banyak air terutama, termasuk elektrolit dan yang lain-lain. Ya kalau dia berat sekali serangannya, ya biasanya akan kehilangan banyak air. Atau dia mengalami dehidrasi. Sehingga perlu rehidrasi, jadi diberikan cairan kembali, jadi replacement terapi. Kalau dia masih bisa minum, ya kasih minum, tapi biasanya kalau dia sudah lemes banget, misalkan begitu, karena tidak mampu untuk bisa minum, bergerak, Anda harus berikan terapi cairan melalui darah langsung, jadi ya, langsung pembuluh darah, kemudian dari sana nanti dia akan kembali lagi kebutuhan cairannya. Nanti pemahaman terkait dengan terapi cairan nanti harus Anda pelajari sendiri, karena ini tidak terlalu gampang ya, kalau sebab ada kekeliruan nanti ada problem juga, tapi juga tidak terlalu sulit, tapi ini harus dikuasai betul konsep-konsep yang harus Anda pahami terkait dengan terapi cairan khususnya, karena umumnya pemahaman terapi cairan itu terapi yang diberikan ke dalam pembuluh darah ya. Adanya cairan yang diberikan ke dalam pembuluh darah ya. Dan proses kehilangan cairan tadi itu tidak sama satu hewan dengan yang lain, pada manusia demikian sama, pada hewan kecil juga tidak sama, sehingga harus Anda tahu, sehingga nanti bisa memilih cairan mana yang tepat dan berapa banyak, berapa cepat Anda akan berikan, karena itu menentukan ya. Kemudian lakukan atau berikan terapi non-spesifik anti diare. Ya ini penting. Jadi karena tadi sebabnya macam-macam ya. Bisa beberapa pilihan, Anda bisa opiat mungkin. Opiat tadi itu punya sifat dia bisa meningkatkan kontraksi segmental. Jadi di usus itu ada dua otot polos gitu ya. Satu yang memanjang longitudinal yang kalau dia berkontraksi itu terjadi peristaltik namanya. Satu yang melingkar segmental tadi itu. Nah ini yang dimanfaatkan oleh obat tadi itu karena dia punya sifat itu, maka kalau dikasih obat itu seperti usus itu seperti diikat gitu ya, sehingga ini akan memperlama waktu penyerapan atau transit time tadi itu. Nah, tujuannya itu jadi pemberian opiat derivatif, contoh yang paling banyak ya lopramid atau imodium ya kalau Anda dengar ya. Kemudian Anda bisa berikan absorban, mungkin karena beberapa penyebab penyakit itu menimbulkan zat-zat toksin ya di dalam endotoksin ya, atau introtoksin khususnya istilahnya. Beberapa bakteri itu akan melepaskan itu, sehingga Anda bisa berikan absorban ataupun bismut bismut subsalisilat untuk kalau terjadi dugaan itu terjadi diare secara sekretorik, untuk mengurangi hipersekresi yang terjadi ya. Antibiotika mungkin diperlukan. Ya, jadi ya, sebagian besar memang penyebabnya itu. Jadi beberapa yang lain lebih ke pasar parasitik, tapi sebagian besar pada sapi atau hewan besar tadi itu penyebabnya adalah mikroba. Jadi Anda bisa pertimbangkan untuk menggunakan antibiotika. Tidak cukup sebetulnya dengan konsep broad spectrum yang saya katakan. Anda lebih harus memahami betul tadi mula sebabnya di mana, origin asal sebabnya diare tadi itu, di usus halus kah, di usus besar kah. Dari situ nanti Anda sudah bisa mengira presumptif diagnosisnya itu dugaan bakteri apa saja yang menjadi penyerang yang di usus halus ataupun di usus besar ya. Nah itu sudah bisa diduga sebenarnya dari itu, nanti dipelajari lagi. Jadi nah itu kemudian pilihan antibiotikanya bisa lebih khusus, jadi lebih ke neurospektrum, karena itu lebih penting sebetulnya. Jadi bukan memilih obat yang broad spektrum itu segala-galanya, tidak, tapi justru harusnya lebih ke neurospektrum, lebih mengarah kepada bakteri-bakteri tertentu tadi ya. Nah ini kemudian perhatikan karena dia ruminan terutama ya, jadi Anda sebaiknya mempertimbangkan untuk tidak memberikan terapi antibiotika itu per oral ya. Kenapa begitu? Ya karena akan banyak membunuh mikroba-mikroba dalam rumen. Nah bisa dilakukan pada kuda atau babi, nah pada manusia pun demikian sama.
Jadi dan antibiotika yang dipilih itu sebetulnya yang tidak terlalu banyak diserap, ya tidak terlalu banyak supaya dia memang bekerja di lumen usus. Itu tujuannya, itu tidak diabsorpsi. Ya kecuali dengan pertimbangan lain nanti terjadinya septikemia dan yang lain-lain, sehingga Anda bisa memilih bakteri yang antibakteri yang bisa diabsorpsi dan mengatasi kondisi septikemia atau tingginya infeksinya sampai ke menyeluruh tubuh, termasuk yang melalui di pembuluh darah. Iskemia itu darah, ya. Sepsis yang di darah. Tapi misalkan itu terapinya antibiotika itu lebih ke parenteral. Oke, saya lanjutkan ini treatmentnya. Saya banyak penyakit yang lain, ya, yang disertai diare pada hewan besar, ya, seperti DBD, parasit, MCF, macam-macam lah, nanti dipelajari lebih detail karena itu menjadi pembanding, ya, diagnosa banding. Saya di parkiran ini. Oke. Kalau seandainya tidak selesai, ya mohon maaf karena waktunya terbatas. Saya juga rapat juga ditelepon beberapa kali mungkin. Oke, saya lanjutkan saja. Ini pada pedetnya, pada kuda, pada babi, itu banyak macam-macamnya. Nah, penyakit lain pada usus besar itu bisa terjadi, ya, yang dikenal sebagai kolitis tadi itu, ya. Bentar saya persiapan. Mudah-mudahan tidak terganggu suaranya. Sambil jalan saja saya. Waduh, putus. Apa masih terdengar? Terdengar, dokter. Terdengar, oke. Penyakit lain pada kolon, ya, yang tadi dikatakan sebagai kolitis dan rektum, nah, ini proktitis namanya. Mas. Ini masih connect saya. Di perangkat yang lain putus. Masih, oke. Proktitis, ya, jadi radang di rektum. Ini umumnya, ya, itu disebabkan oleh iatrogenik. Iatrogenik itu perlakuan oleh petugas atau dokter gitu, ya, atau orang gitu, ya. Nah, apa yang jadi sebabnya? Biasanya karena eksplorasi rektal, ya. Eksplorasi rektal itu kalau tidak dilakukan dengan baik, itu akan mengganggu atau menyebabkan kerusakan pada usus besar dan keramik apa enggak. Mohon maaf, saya ngajar ini, masih ngajar. Mohon maaf, timbangannya rame nih, ngejar. Saya di luar dulu. Oke. Oke, saya ambil tempat saja di sini. Mudah-mudahan tidak terganggu. Ya, saya teruskan. Oke, proktitis, ya. Jadi
Sebab utamanya itu karena apa namanya, keradangan yang di rektum itu karena perlakuan ya. Sehingga pada saat melakukan eksplorasi rektal itu sebaiknya dengan cukup hati-hati. Ya, artinya Anda harus menggunakan policin, ya, adequate lubrication. Mungkin juga bila diperlukan itu menggunakan epidural anesthesia, jadi supaya dia lebih rileks begitu ya. Jadi ini menjadi perhatian. So, kalau tidak nanti banyak kerusakan terjadi di epitel rektum. Bahkan nanti tidak sekedar radang, tetapi terjadi struktura, ya. Jadi struktura, jadi rutur, macam-macam itu kerusakan yang terus-menerus terjadi itu akan menyebabkan struktura. Struktura itu adalah penyempitan dari lumen rektum tadi itu akibat karena terjadinya banyak luka yang kemudian luka itu diganti jaringan ikat sehingga tidak lagi bisa relaksasi ataupun kontraksi dengan semestinya. Nah, itu jadi masalah nanti ya. Nah, ini perhatikan, seringkali penyakit yang serupa itu terjadi kerusakan yang masif di usus besar itu disebabkan oleh penyakit pada babi itu adalah acquired annular fibrous rectal constriction. Ini menyebabkan masalah. Sehingga fungsi-fungsi dari usus besar di babi itu menjadi problem sehingga kematian bisa terjadi ya. Jadi emaciasi terjadi, kematian bisa terjadi. Nah, ini seringkali pada babi ya, pada hewan-hewan lain bisa terjadi demikian, akan menyebabkan masalah kesehatan terutama pada saat dia defekasi ya. Ada penyebab lain terkait dengan rectal prolaps ya. Prolaps rektum itu kalau rektum, permukaan rektum itu keluar, baik itu sebagian, baik itu komplit ya, keseluruhannya itu seluruh mukosanya akan keluar, tapi ada kalanya sebagian saja ya. Sebabnya banyak, terutama itu karena dia tenesmus, merjan. Apapun penyebabnya. Nah, ini harus dicari tahu ya. Penyebab dia merjan itu harus diatasi juga selain mereposisi kembali dari rektum yang sudah keluar tadi. Nah, perhatikan identifikasinya ya. Identifikasi ini menjadi penting sebab kalau Anda keliru ya. Perhatikan karena di salah satu sisi. Jadi Anda bisa melihat semuanya akan disertai edematus ya. Jadi pembengkakan karena apa? Karena sphincter ani itu masih bekerja bagus. Arteri itu masih cukup kuat untuk mendorong atau mengirim darah, tapi vena menjadi lambat sehingga dia akan tertahan ya di dalam area atau jaringan yang mengalami keluar tadi itu atau prolaps tadi. Sehingga posisi itu menjadi penting karena ada beberapa gejala yang mirip seperti itu ya. Di antara gambaran ini bukan rectal prolaps. Perhatikan karena posisi ya Allah. Posisi anus ya itu persis di bawah pangkal ekor. Perhatikan itu. Ya, jadi apapun kondisinya nanti di hewan kecil juga demikian sama. Posisi anus itu selalu di bawah atau nempel dengan pangkal ekor, tidak pernah jauh. Sehingga gambaran ini yang kanan bawah ini bukan. Kalau sepintas ya, tapi itu bukan. Karena ada anus di bagian pangkal ekornya. Ini kasus lapangan sebenarnya. Ya. Nah, penyebabnya yang paling banyak ini. Nah, mungkin Anda tahu nanti ini apa. Nah, silakan kalau tidak tahu coba dicari tahu. Penyebab yang paling banyak menyebabkan dia tenesmus merjan terus adalah ini parasit ya. Oke, jadi kemudian ada feed infarction. Jadi adanya timbunan massa keras di dalam kolon itu akan menyebabkan syarat kolon. Pada rumen sama. Jadi kemarin tuh ada benda padat yang masif ya, masuk di dalam rumen disebut sebagai ruminal infarction ya. Di dalam abomasum dikenal sebagai abomasal infarction. Jadi, nah ini feed infarction itu terjadi di kolon pada kuda ini ya. Nah, penyebab yang paling banyak itu adalah dari gigi. Jadi penyebab biasanya adalah dari gigi. Gigi kuda itu punya peran besar dalam membuat makanan itu menjadi partikel yang lebih kecil. Kalau tidak dia akan membebani fungsi lambung sehingga lambung pun tidak bisa mencerna itu menjadi bagian yang sangat kecil dan pencernaan yang halus di dalam usus pun tidak mampu membuat dia pencernaannya seperti itu. Sehingga sisa-sisa pakan yang masih besar-besar ukurannya tadi itu akan mengumpul semua di kolon dan kemudian menumpuk di sana, makin lama makin keras menjadi feed infarction. Nah, ini akan mirip seperti yang lain. Penyebabnya perhatikan, curiga dulu penyebabnya di sekitar mulut ya. Kemudian dia akan mirip seperti ya gejalanya pasti akan mengarah ke kolik yang kemarin kita bahas.
ini akan mirip seperti penyakit-penyakit yang lain, sehingga harus perhatikan apakah mungkin enterolit infection atau sen infection mungkin ya. Sen infection itu sama seperti abomasum kemarin yang berisi banyak pasir. Jadi karena kuda itu punya hierarki. Jadi kalau Anda kumpulkan dia dalam satu kelompok besar, kalau tidak didistribusikan betul nutrisinya, yang subordinan ini tidak berani makan. Jadi setelah yang dominan nanti pergi, yang ini segera cepat-cepat makan. Nah, cepat-cepat makan ini kadang-kadang kan tertelan kerikil kecil, batu, pasir itu. Nah, kemudian akan numpuk semuanya di kolon, menjadi enterolit ya, banyak benda-benda keras ataupun ada sen infection karena pasirnya numpuk saja semua di sana. Nah, ini jadi masalah. Beberapa yang mirip sama yang lain ya cholelithiasis begitu dengan gejala-gejala mengarah, tapi biasanya intermittent ya, ada proses. Tapi ini ya. Anda bisa dengan nanti abdominosentesis, kemudian dengan eksplorasi rektal akan bisa mengetahui berbagai sebab tadi. Terapinya yang mengarah ke tata laksana penanganan kolik sama semuanya. Dikasih analgesik, kasih terapi cairan, kasih laksatif, ya, obat-obat yang bisa mengurangi rasa sakit, bahkan morfin pun bisa Anda gunakan. Gitu. Colonic volvulus ini lebih serius, ya. Jadi karena kolon itu kemudian bisa terpuntir, torsio, bahkan sampai lebih dari 270 derajat, hampir total dia, muntirnya, puntirannya. Nah, itu akan menyebabkan jaringan mengalami proses kematian jaringan karena tidak ada aliran darah sama sekali. Sehingga kalau terjadi ini hampir bisa dipastikan akan kematian terjadi. Dan ini rasa sakit yang sangat ya. Anda bisa eksplorasi kalau dengan eksplorasi rektal itu ada lekuan biasanya, ada lekuan gitu ya. Jadi ada sulcus semacam begitu. Jadi ini takikardia, rasa sakit itu jelas sekali. Ya, jadi pemeriksaan ini akan bisa membantu, tapi dengan pemeriksaan eksplorasi rektal itu akan bisa mengarahkan ke sana nanti. Dan kalaupun tidak bisa tertangani, biasanya ya harus Anda bisa pastikan dengan confirm dengan eksplorasi rektal atau dengan sielotomi, dengan laparotomi, Anda akan tahu persis bahwa terjadi puntiran di bagian itu. Dengan USG pun bisa dilakukan, ya pada kuda bisa dilakukan, terutama di sisi yang kanan nanti. Ya. Nah, jadi kalau penanganannya ya tata laksana terapi itu, sehingga kalau ini agak lama ditangani, biasanya kerusakan jaringan, nekrosis tadi macam-macam, sehingga banyak jaringan yang mati, ya terpaksa harus di eutanasia. Ya kira-kira begitu. Nah, ini adalah swine dysentery, keradangan yang di usus besar, ya, utamanya disebabkan oleh serpulina, tapi beberapa hewan yang lain biasanya disebabkan oleh kelompok kelompok protozoa, ya, entamuba, histolytica dan lain-lain, tentu amuba dan macam-macam. Nah, ini merusak dari epitel usus besar, ya, sehingga menyebabkan dysentery, ya. Sehingga tandanya sama tadi itu, keradangannya ada diare, ada mukusnya, kemudian ada hematosisiannya, ada merejannya, macam-macam tadi itu, ya. Nah, ini kerusakannya masif, kolitisnya tadi itu, ya, erosifnya. Terapinya tentu saja kita bisa berikan obat-obatan anti mikroba yang diberikan untuk itu. Karena dia populasinya besar, Anda bisa berikan dengan water treatment. Kalau individual jarang ya, pelihara babi individual ya. Nah, itu bisa ditangani satu persatu gitu ya. Oke, kemudian pencegahannya tentu saja ya perhatikan, karena ini terkait dengan sumbernya, biasanya airnya terutama di situ harus perhatikan, kandangnya, potensi-potensi terjadinya transmisi tadi itu biasanya fekal oral, sehingga itu harus di higienitasnya harus dipastikan benar betul gitu ya. Penyebar dari itu roden misalkan begitu, termasuk carrier pig ini harus disingkirkan gitu ya. Ini penyakit-penyakit yang lain yang Anda bisa pelajari sendiri terkait dengan keradangan di usus besar, dan selain itu ada pankreatitis, ada malabsorpsi sindrom tadi itu saya katakan, dengan multigest itu ada terjadi begitu ya pada kuda, ya pada beberapa hewan yang lain, ada ETEC, enterotoxigenic E. coli gitu ya. Ada TGE dan yang lainnya. Ini gejala-gejala terkait dengan sistem pencernaan terutama di usus halus dan usus besar, nanti dipelajari sendiri. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Kemudian cukup efektif, jadi waktu yang lain saya akan gunakan untuk rapat ini soalnya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.